Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama di sini ada model cara kerja sistem Internet of Things atau IoT. Eh, Deskripsi modelnya di sini model yang dipilih adalah arsitektur Internet of Things, yaitu sistem yang menghubungkan perangkat fisik, sensor aktual, embedded system ke internet sehingga dapat saling berkomunikasi, mengumpulkan dan bertukar data secara real time. Model ini dirujuk dari paper bereputasi internasional. Terus sistem IoT itu beroperasi melalui 4 lapisan utama, yaitu lapisan persepsi yang bertugas sebagai mendeteksi lingkungan melalui sensor. Lapisan jaringan yang bertugas mengirim data menggunakan protokol seperti MQTT, COAP, dan HTTP. Lapisan pemrosesan yang menganalisis data menggunakan cloud computing atau edge computing, serta lapisan aplikasi yang menyajikan hasil analisis kepada pengguna akhir dalam bentuk dashboard, notifikasi, atau aktuasi perangkat. Di sini ada diagram alur cara kerja sistem IoT. Yang pertama, di sini ada input data sensor atau perangkat IoT-nya. Terus lanjut ke pengiriman data via gateway. Terus lanjut lagi ke penerimaan di cloud atau edge server. Lanjut ke pemrosesan dan analisis data. Terus ke penyimpanan atau ke database. Terus ke pengambilan keputusan atau akuasi. Di sini outputnya notifikasi, kontrol perangkat, dan selesai. Penjelasan diagram di sini yaitu langkah pertama input data sensor. Perangkat sensor mendeteksi kondisi lingkungan fisik dan menghasilkan data mentah secara periodik maupun real time. Langkah kedua yaitu pengiriman data via gateway. Data dikirim melalui gateway menggunakan protokol ringan seperti MQTT, terus yang efisien untuk perangkat berdaya rendah. Di langkah ketiga yaitu ada pemrosesan di cloud atau edge server. Data diterima di server cloud atau edge server untuk diproses menggunakan algoritma rule engine yang telah ditentukan. Langkah keempatnya yaitu output dan aktuasi. Hasil analisis digunakan untuk menghasilkan keputusan, mengirim notifikasi kepada gangguan, mengontrol aktuator secara otomatis, atau menyimpan laporan ke database. Yang kedua di sini ada permasalahan pada sistem IoT. Identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang ditemukan pada sistem IoT existing adalah tingginya latensi komunikasi data antara perangkat sensor dengan server pemrosesan. Dalam berbagai implementasi IoT skala besar, data yang dihasilkan melalui ribuan perangkat sensor harus dikirimkan ke server cloud terpusat melalui jaringan internet, sehingga menyebabkan penundaan yang signifikan dalam pemrosesan dan pengambilan keputusan. Di sini ada ukuran kinerja yang terdampak end-to-end latency, yaitu waktu total dari pengiriman data sensor hingga diterima respon pada sistem cloud-centric. Latency bisa mencapai 100 sampai 500 ms, bahkan bisa lebih. Padahal aplikasi kritis seperti kendali industri membutuhkan latensi di bawah 10 ms. Throughput jaringannya, jumlah data yang dapat diproses per satuan waktu menurun drastis ketika terjadi bottleneck pada jalur komunikasi antara sensor dan cloud, terutama saat traffic data tinggi. Ketersediaan sistemnya, ketergantungan pada koneksi internet menyebabkan sistem rentan terhadap gangguan jaringan. Ketika koneksi terputus, seluruh proses pengambilan keputusan terhenti. Mengapa permasalahan ini urgent? Permasalahan latensi tinggi pada IoT sangat kritis untuk diselesaikan. Aplikasi IoT kritis seperti sistem pemantauan kesehatan pasien, kendaraan otonom, dan otomasi industri tidak dapat mentoleransi keterlambatan respons. Langsung lanjut ke nomor 3 yaitu usulan metode untuk mengatasi permasalahan.
Metode yang diusulkan edge computing, metode yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan latensi tinggi pada sistem IoT adalah penerapan edge computing. Edge computing adalah paradigma pemrosesan data di mana komputasi dilakukan di tepi jaringan, bukan di pusat data yang jauh. Dengan metode ini, data dari perangkat sensor diproses terlebih dahulu oleh edge server atau edge node yang berada di dekat perangkat IoT, sehingga hanya data yang relevan atau telah dirangkum yang dikirim ke cloud. Mekanisme kerja edge computing pada IoT yaitu perangkat sensor mengirimkan data ke edge node terdekat, bukan langsung ke cloud. AdGenot melakukan processing, filtering, dan analisis awal secara lokal dengan latensi sangat rendah, yaitu kurang lebih 5 ms. Hanya data yang penting, hasil keputusan atau anomali yang diteruskan ke cloud untuk menyimpan jangka panjang. Cloud berfungsi sebagai pusat analisis histori, pelatihan model AI, dan manajemen sistem secara keseluruhan. Di sini ada perbandingan sistem existing versus usulan. Aspeknya yaitu latensi, ketergantungan internet, bandwidth jaringan, privasi data, skalabilitas. Cloud computing existing yaitu 100 sampai 500 ms. Ini yaitu sangat tinggi, bandwidth jaringan itu sangat besar, efisien, privasi data, data ke cloud, data lokal. Skalabilitas yaitu terbatas, bottleneck di sini tinggi untuk yang versi usulan. Keunggulan metode edge computing justifikasi dari jurnal internasional yaitu keunggulan metode edge computing memindahkan proses data ke lokasi yang dekat dengan perangkat IoT sehingga latensi end-to-end dapat direduksi dari ratusan milidetik menjadi kurang dari 10 milidetik. Hal ini sangat krusial untuk aplikasi real time. Efisiensi bandwidth yaitu dengan memproses dan memfilter data di tepi jaringan. Terus ketahanan terhadap gangguan jaringan, yaitu sistem tetap dapat beroperasi secara mandiri meskipun koneksi internetmu terputus, karena pemrosesan dilakukan secara lokal di edge node. Terus keamanan dan privasi data, yaitu data sensitif dapat diproses dan difilter secara lokal tanpa harus dikirimkan ke server cloud yang mungkin berisiko terhadap kebocoran data. Skalabilitas tinggi, yaitu edge computing, mendistribusi beban komputasi ke berbagai edge nodes sehingga sistem dapat mengenali jumlah perangkat IoT yang sangat besar tanpa menyebabkan bottleneck pada server pusat. Justifikasi dari jurnal bereputasi internasional yaitu paper tersebut menyatakan bahwa edge computing secara signifikan mampu mengurangi latensi komunikasi data pada sistem IoT. Para peneliti melakukan eksperimen dengan skenario smart traffic system dan membuktikan bahwa dengan edge computing latensi respons sistem berkurang dari rata-rata 169 ms. Sebuah peningkatan kinerja sebesar lebih dari 95%. Paper ini juga menegaskan bahwa edge computing adalah solusi yang tepat dan visual untuk mendukung perkembangan ekosistem IoT yang membutuhkan respon real time, efisiensi bandwidth, dan keandalan tinggi. Lebih lanjut, mengidentifikasi bahwa tantangan utama cloud-centric IoT adalah latensi yang tidak dapat diterima untuk aplikasi time critical yang secara langsung sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi pada nomor 2. Oleh karena itu, penerapan edge computing merupakan solusi yang telah terbukti secara ilmiah dan divalidasi oleh komunitas peneliti internasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.